Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli Ramadan dari kelompok 1 yang beranggotakan Dadan Sudarna, Abdul Latif, Ariel Feriawan, Fajar Salman, Tiara Sastiarani, dan Yandi akan mempresentasikan tentang perancangan model data warehouse pada Pos Indonesia dengan studi kasus POSOP PT Pos Indonesia. Pendahuluan, PT Pos Indonesia memiliki salah satu direktorat yang dinamakan Direktorat Retail dan Jasa Pemasaran Barang, yang berfungsi untuk pengelolaan, pengendalian, efektivitas operasional, dan pemilihan dalam penjualan kembali barang atau produk dari PT Pos Indonesia, yang dinamakan dengan POSOP. Pengelolaan data produk di POSOP saat ini sudah mulai dikembangkan database-nya yang terintegrasi dengan data dari galeri pos. Galeri pos adalah suatu fungsi yang mengelola jasa pemasaran barang atau produk melalui jasa sistem elektronik yaitu internet guna mengendalikan pemasaran barang secara baik dan tepat dalam proses penjualan barang atau produk, serta mengkoordinasikan aktivitas operasional pengadaan barang. Direktorat yang menangani galeri pos adalah Direktorat Jasa Pemasaran Barang. Tinjauan pustaka, konsep database, dan data warehouse. Database dapat digunakan untuk menghindari duplikat data, membuat integrasi data, dan sebagai tempat gudang penyimpanan data untuk diproses lebih lanjut. Data warehouse menurut Poniah dalam Armadillah, data warehouse adalah suatu paradigma baru di lingkungan pengembalian keputusan strategik. Data warehouse bukan suatu produk tetapi suatu lingkungan di mana user dapat menemukan informasi strategik. Data warehouse adalah kumpulan data-data logik yang terpisah dengan database operasional dan merupakan suatu ringkasan. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang tinjauan pustaka. 2. Proses pengembangan data warehouse. Menurut Poniah dalam Armadillah, proses pengembangan data warehouse terdiri dari fase perencanaan proyek, fase mendefinisikan kebutuhan, fase perancangan, fase konstruksi, fase deployment, dan fase maintenance. Adapun fase-fase dalam pengembangan data warehouse seperti terlihat pada gambar di samping. Yang pertama ini ada project planning, lalu selanjutnya ada ke requirement definition, yang ketiga ada design. Nah, di desain ini ada arsitektur infrastruktur, lalu ada data storage, dan di sini ada info delivery, dan juga ada data acquisition. Selanjutnya ke construction, terus ke deployment, dan yang terakhir adalah maintenance. Selanjutnya adalah metodologi. Nah, yang pertama ada metodologi penelitian. 1. Menentukan subjek data warehouse. Salah satu karakteristik data warehouse adalah berorientasi subjek. Nah, maksudnya adalah dengan desain data warehouse, kita dapat menganalisa data berdasarkan subjek tertentu, bukan berdasarkan pada proses atau fungsi aplikasi tertentu. 2. Penentuan sumber data A1, A2, dan seterusnya. Nah, tahap ini melakukan kegiatan pengumpulan data dan menentukan sumber-sumber data dari mana saja yang akan digunakan. Sumber data dapat berupa database atau sistem aplikasi yang berbeda-beda. Pada tahap ini digambarkan sumber data dalam bentuk IRD dan mendefinisikan informasi-informasi apa saja yang nantinya akan dibutuhkan oleh pihak manajemen hasil dari proses analisis reporting. Yang ketiga, membuat multidimensional data model berupa star skema, snowflake skema, dan fact constellation skema. Yang keempat,
mendesain proses ETL atau Extract Transformation Loading. Nah, ETL adalah sebuah proses mengambil dan mengirim data dari data sumber ke data warehouse. Nah, yang kelima adalah analisis reporting. Selanjutnya yang kedua yaitu tahap pelaksanaan penelitian. Nah, adapun beberapa tahapan utama yang merupakan dekomposisi metodologi penelitian di atas dapat didefinisikan dan dipresentasikan pada gambar. Nah, seperti di bawah ini yang kiri adalah tahap analisis dan yang kanan adalah tahap perancangan data warehouse. Nah, di tahap analisis ke bawahnya ada subjek data warehouse dan seterusnya. Nah, isinya ada sumber data A3, sumber data A2, dan sumber data A1. Nah, ini tuh disebutnya berupa IR diagram ataupun kebutuhan informasi. Nah, di tahap perancangan data warehouse ada multidimensional data model. Nah, multidimensional data model yaitu berupa star schema, snowflake schema, dan fact constellation schema. Nah, dari multidimensional data model selanjutnya ke ETL, yaitu Extract Transforming Loading. Lalu selanjutnya ke analisis reporting. Nah, analisis reporting ini yaitu untuk menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan data warehouse. Selanjutnya yang kedua yaitu tahap pelaksanaan penelitian. Nah, adapun beberapa tahapan utama yang merupakan dekomposisi metodologi penelitian di atas dapat didefinisikan dan dipresentasikan pada gambar. Nah, seperti di bawah ini yang kiri adalah tahap analisis dan yang kanan adalah tahap perancangan data warehouse. Nah, di tahap analisis ke bawahnya ada subjek data warehouse dan seterusnya. Nah, isinya ada sumber data A3, sumber data A2, dan sumber data A1. Nah, ini tuh disebutnya berupa IR diagram ataupun kebutuhan informasi. Nah, di tahap perancangan data warehouse ada multidimensional data model. Nah, multidimensional data model yaitu berupa star schema, snowflake schema, dan fact constellation schema. Nah, dari multidimensional data model selanjutnya ke ETL, yaitu Extract Transforming Loading. Lalu selanjutnya ke analisis reporting. Nah, analisis reporting ini yaitu untuk menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan data warehouse. Analisis sistem dimulai dari pemilihan sumber data, yaitu data hasil penelitian sebelumnya tentang sistem informasi e-commerce post-trading di POSSOP PT Pos Indonesia, dan dilanjutkan dengan pembuatan IRD dan mendefinisikan informasi-informasi yang dibutuhkan. Berikut sumber data yang digunakan dalam data warehouse POSSOP PT Pos Indonesia. Terdiri dari tabel supplier, tabel pembelian, tabel barang, tabel stok, tabel penjualan, tabel konsumen, dan tabel jenis pembayaran. Ada 6 entitas, yaitu customer, penjualan, barang, pembelian, supplier, stok, dan mempunyai 5 relasi. Dan setiap entitas ada beberapa atribut. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar berikut. Adapun informasi yang menjadi kebutuhan manajemen dalam data warehouse POSSOP ini adalah sebagai berikut. Jumlah penjualan terbanyak berdasarkan jenis produk. Jumlah penjualan terbanyak berdasarkan customer. Jumlah penjualan terbanyak berdasarkan waktu. 2. Perancangan data warehouse. Tahap perancangan data warehouse meliputi langkah pembuatan multidimensional
Data model berupa star schema, snowflake schema, dan fog constellation schema. Proses ETL, extract, transformation, dan loading, dan analisis reporting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani. Saya akan meneruskan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang multidimensional data model. Perancangan multidimensional data model dimaksud untuk pemodelan data yang nantinya akan digunakan dalam pengambilan keputusan bagi pihak manajemen. Berikut adalah gambar pemodelan dari multidimensional data model yang terdiri dari star schema, snowflake schema, dan fog constellation schema. Ketiga star schema yang dihasilkan dari gambar berdasarkan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen yang berhubungan dengan data-data penjualan, pembelian, dan stok produk pada POSOP. Yang menjadi fact table pada star schema penjualan POSOP adalah tabel penjualan yang diambil dari ERD sebelumnya. Sedangkan yang menjadi dimension table-nya terdiri dari tabel customer, tabel barang, dan tabel tanggal pencatatan waktu atau tanggal transaksi penjualan. Demikian juga untuk star skema pembelian POSOP sebagai fact table pada star skema pembelian POSOP adalah tabel pembelian juga diambil dari ERD sebelumnya. Dan yang menjadi dimensional table-nya terdiri dari tabel supplier, tabel barang, dan tabel tanggal. Kemudian untuk star skema stock POSOP terdiri dari tabel stok sebagai fact table dan yang menjadi dimension table yang terdiri dari tabel barang dan tabel tanggal. Selanjutnya adalah langkah berikutnya adalah membentuk snowflake skema yang dibuat berdasarkan ketiga star skema yang sudah dibuat sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Latif, saya dari kelompok 1 dari kelas SI 2018A. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Yani, yaitu analisis dan pembahasan. Langsung saja pada pembacaan materi. Pembentukan snowflake skema pengembangan dari bentuk star skema, yaitu dengan cara mendetailkan dan menyederhanakan pada tabel-tabel dimensi yang ada pada tiap-tiap star skema. Berikut ini adalah gambar dari snowflake skema penjualan, pembelian, dan stok pada POSOP. Tujuan dari pembentukan snowflake skema di atas untuk kepentingan informasi bagi pihak manajer agar informasi yang dihasilkan nanti pada proses analisis reporting akan menghasilkan informasi sedetail mungkin. Mungkin sekian dari saya, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Fajar Salman Hussein. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari saudara Abdul. Selanjutnya, dilakukan perencanaan terhadap fact constellation schema pada POSOP. Tujuan dari perancangan fact constellation schema ini adalah untuk menyederhanakan gambaran skema bola salju. Karena pada perancangan skema bola salju di atas masih terlihat ada beberapa tabel dimensi yang dapat digunakan bersama-sama oleh beberapa tabel faktanya. Perancangan seperti ini masih dipandang belum sempurna dalam sebuah perencanaan data warehouse. Berikut ini gambar dari perancangan fact constellation schema pada POSOP. Nah, gambarnya seperti ini, kurang lebih. Agak sedikit ngeblur tapi seperti ini. Oke, lanjut. Setelah langkah perancangan multidimensional data model di atas yang dihasilkan tabel fakta dan tabel dimensi, maka selanjutnya dilakukan proses ETL, extract, transform, and load, untuk menghasilkan data yang benar-benar valid yang tersimpan dalam data warehouse. Mengingat data yang diperoleh dalam data penelitian kali ini masih sangat sedikit, kurang dari 50 record, maka proses ETL dilakukan secara manual, yaitu dengan cara melakukan beberapa query terhadap data yang diperlukan. Proses ETL selain dilakukan secara manual dapat juga dilakukan dengan menggunakan software. Misalnya software yang tersedia di pasaran untuk proses ETL.
adalah software Kaggle, Pentaho Data Integration. Software Kaggle ini dapat digunakan pada proses ETL data warehouse jika data yang diproses cukup banyak, bisa sampai ribuan data. Terima kasih. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Sudarna. Saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Oke, saya akan menjelaskan pembahasan analisis reporting. Yang pertama, jumlah penjualan terbanyak berdasarkan jenis produk. Berdasarkan hasil analisis reporting pada transaksi jumlah penjualan terbanyak berdasarkan jenis produk, maka terlihat bahwa produk yang paling banyak terjual selama tahun 2014 dan 2015 adalah batik cetak dengan total penjualan sebanyak 303 produk. Sedangkan produk yang paling sedikit adalah batik merah dengan total terjual sebanyak 163 produk. Kayak yang kedua, jumlah penjualan terbanyak berdasarkan customer. Pada laporan penjualan terbanyak berdasarkan kunjungan pelanggan atau customer, kami dapat perlihatkan data penjualannya selama tahun 2014 dan 2015. Dengan rincian customer yang terbanyak melakukan transaksi pembelian adalah Firman dengan total transaksi sebanyak 242, sedangkan customer yang paling sedikit melakukan transaksi adalah Canela Store sebanyak 17 transaksi. Oke, lalu kemudian yang ketiga, jumlah penjualan terbanyak berdasarkan waktu. Jumlah penjualan selama tahun 2014 sebanyak 521 produk dan tahun 2015 sebanyak 667 produk. Berdasarkan hasil analisis reporting jumlah penjualan terbanyak berdasarkan waktu, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan tabel tersebut bahwa penjualan terbanyak terjadi pada bulan Desember dan Juli pada tiap-tiap tahunnya. Nah, itu tadi pembahasan perancangan model data warehouse dengan studi kasus pada POSOP PT Pos Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, telah dihasilkan rancangan data warehouse pada POSOP PT Pos Indonesia yang meliputi rancangan IRD, rancangan multidimensional data model yang terdiri dari star schema, snowflake schema, dan box constellation schema, serta analisis reporting data warehouse. Yang kedua, perancangan data warehouse pada POSOP PT Pos Indonesia cukup membantu dalam menghasilkan pelaporan yang sifatnya historikal untuk data penjualan selama tahun 2014 dan 2015. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.